Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Safitri dengan NIM 2203044140. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15 di mata kuliah Komunikasi Bisnis Digital. Berikut penjelasan materinya. Materi pertemuan 9 dan 10 yaitu tentang keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat memengaruhi keberhasilan presentasi. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi yang efektif melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Selanjutnya, menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan, yaitu membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama, yaitu menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Ketiga, kesimpulan, yaitu mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama itu gunakan bahasa tubuh yang tepat, mulai dari gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita-cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan kita. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Rasa gugup saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Menyiapkan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin dengan isi presentasi adalah faktor penting dalam membuat presentasi yang efektif. Materi pertemuan 11 yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer saat ini. Media massa, buku, kelompok diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan ataupun secara halus, baik secara verbal ataupun non-verbal. Adapun komunikasi interpersonal yaitu proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal atau antar pribadi seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka
Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Sedangkan menurut Dan Barlund, komunikasi antar pribadi itu proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling berbalas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon hingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal itu, yang pertama, bahasa yang digunakan bisa formal dan bisa juga informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya telepon, handphone, dan email. Ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. 4. Bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal itu ada beberapa. Yang pertama, keterbukaan. Kedua, empati. Ketiga, sikap mendukung. 4. Sikap positif. Dan 5. Kesetaraan. Yang dimaksud kelompok itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ini menurut Deddy Mulyana 2005. Michael Burgon dalam Wirianto 2005 mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Klasifikasi kelompok itu ada 2. Yang pertama kelompok primer dan yang kedua kelompok sekunder. Yang dimaksud kelompok primer itu kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas, dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas, yang hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok itu ada 2. Yang pertama komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Adapun fungsi komunikasi kelompok, yang pertama fungsi menjalin hubungan sosial, fungsi pendidikan, fungsi persuasi, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang terakhir fungsi terapi. Pertemuan ke-13 itu membahas tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan,
akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral dan tidak bermoral. Peran etika ada beberapa. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai, serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik, dan sifat tentang melaksanakan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Macam-macam etika. Yang pertama itu ada etika deskriptif, yaitu berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Kedua, etika normatif, yaitu berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku itu bisa jadi dari tabiat atau pembawaan, akal pikiran, maupun hati nurani. Faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, dan kecerdasan, latar belakang efektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Sedangkan faktor eksternal itu tuh keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar, serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan, yaitu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama, dan kritik ideologi. Ada 4 hierarki etika. Yang pertama itu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan yang terakhir moralitas pribadi. Etika bisnis itu sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Etika bisnis mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, bisa pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi,
prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Ada contoh-contoh penerapan dari etika bisnis. Yang pertama, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang kedua, hadir tepat waktu saat janji temu, berdiri saat berkenalan, tidak segan mengucapkan terima kasih, dan yang terakhir, membayar tagihan rapat. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk, dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Pertemuan 14 dan 15 itu pertemuan terakhir membahas tentang teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga penelitian di US, The Advisory Council for Applied Research and Development, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tak berwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis, diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs-situs jejaring sosial atau media sosial itu ada Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace, dan masih banyak yang lainnya. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Kedua, berbagi informasi dengan karyawan. 3, bertukar informasi. 4, tetap terhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. 5, menjalin kerjasama atau berkolaborasi. 6, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. 7, menghemat biaya, memudahkan akses informasi dan komunikasi, dan yang terakhir berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memperoleh, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 3. Memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. 4. Memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Dalam teknologi digital itu ada kelebihan, yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Selanjutnya, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Di balik kelebihannya itu, sudah pasti ada kekurangannya, yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital.
kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Mungkin masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.